Kita lanjutkan di syair berikutnya. Kam abra'at wasiban billam sirahatuhu. Berapa banyak abra'at menjadi sembuh, wasiban berbagai penyakit, bilamsi dengan sentuhan rohatuhu tangannya. Wa atlaqat, dan tangan itu pun dapat melepas ariban, ikatan min ribqatil lamami, dari tali kegilaan. Jadi orang itu kalau gila itu coba dipegang oleh Nabi langsung sadar langsung. Jadi Nabi ini di sini diceritakan oleh Imam Busiri berapa banyak kejadian dengan sebab telapak tangan beliau yang mulia. Orang yang kena sakit yang berat yang nggak pernah sembuh, hanya disentuh dengan tangan beliau yang mulia langsung sembuh seketika. Berapa banyak orang yang didatangkan dalam keadaan gila, pegang dari Nabi langsung sadar, waras, langsung. Jadi diantara ini berkah tangan beliau yang mulia, masya Allah. Dulu ada, jangankan apa yang disentuh oleh beliau, dulu ada seorang sahabat namanya Hanzalah ibnu Huzaim namanya. Hanzalah ibnu Huzaim ini pernah oleh Nabi dipegang kepalanya. Nabi letakkan tangan beliau di kepalanya Hanzalah ibnu Huzaim. Terus beliau doakan semoga berkah. Gitu toh. Sampai besar ini Hanzalah, kalau ada orang yang mukanya bengkak atau puting susu kambing itu bengkak nggak bisa mengeluarkan, dibawa. Nanti pakai kepala yang pernah dipegang Nabi di Yusuf ini, langsung kempes, langsung bengkak tuh. Itu puting susunya kambing yang kelenjarnya membengkak itu, ya cuma jadi yang pernah dipegang sama Nabi itu loh sudah masih membawa asar keberkahan yang tidak ada taranya. Ada seorang sahabat itu bisulan, datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini bisulnya itu masalahnya baunya itu tidak enak. Terus dipegang belakangnya oleh Nabi. Setelah itu badannya itu jadi harum. Nah beliau ini setelah itu punya istri 4. Nah istrinya ini akurnya apa? Karena tanding cari minyak wangi biar ngalahkan minyak wangi, karena diusap oleh Nabi itu nggak pernah dapat. Kita cari wangi bisa, kok kalah terus kita wanginya dia ini, suami kita ini. Karena sudah dipegang Nabi, harum langsung. Nah, bayangkan, langsung sembuh seketika. Ada anak itu gundul, lari-lari ketemu Nabi, diusap kepalanya, langsung rambutnya tumbuh langsung itu. Dan langsung teman-temannya tahu, oh ini orang habis dipegang kepalanya sama Nabi. Jadi anak-anak kecil di Madinah kalau berlarian ada yang dipegang kepalanya sama Nabi, ya dia langsung ketahuan. Oh habis dipegang sama Nabi ya. Karena kepalanya harum terus. Itu kalau disentuh Nabi lah, kalau sekarang gimana caranya? Ini yang cerita Syekh Harari. Syekh Abdullah Harari cerita, ada anak kecil, mungkin sebesar Muhammad begitu ya, dibawa oleh orang tuanya ziarah ke Madinah. Ketika sampai di depan Syabikah Musyarrafah itu ada bulatan terus berlubang, ada lubang itu depan makam Nabi, ada lubang satu terus kecil. Nah, itu lubang itu kalau wajah antum sudah bertatapan dengan lubang itu berarti wajah antum sejajar dengan wajah Nabi. Disitulah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Diam saja, baru pindah ke lubang Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah. Terus sampingnya lagi, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Begitu. Lah anak kecil ini pas di depan Syabikah Nabi, Assalamualaikum, lompat dia masukkan tangan. Kan itu ada pembatas. Lompat ya Rasulullah, saking nggak tahu anak ini ya, saking rindunya. Ketika ditarik tangan itu harum. Semua orang, masya Allah harum. Itu dicuci sampai tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Jadi apapun yang bersentuhan dengan keberkahan Nabi itu membawa aroma yang semerbak, membawa aroma yang tidak ada taranya, keharumannya itu.
Dan ini banyak cerita. Jadi tangan Nabi itu kalau sakit zohir disentuh oleh Nabi bisa sembuh, apalagi sakit batin. Ada orang datang kepada Nabi. Masya Allah. Ada orang datang kepada Nabi. Ini ya gimana ya? Wallahu alam apa yang mendorong dia kok sampai seberani itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat lah. Woi. Sowan itu izinkan aku berzina. Dengan kelembutannya Nabi diam. Kemudian Nabi dekati. Kemudian Nabi mengatakan, wahai fulan, bagaimana rasa hatimu jika ibumu dizinai? Aku tidak terima wahai Rasulullah. Ibunya orang lain pun tidak akan diterima jika dizini oleh kamu. Apakah kamu ridho jika putrimu dizini orang? Aku tidak ridho. Orang lain pun tidak ridho jika engkau yang menzinai anak perempuannya. Terus ditanya. Kemudian Nabi pegang dadanya. Ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Ya Allah, ya, jadikan dia benci. Disentuh tok, gitu. Maka beliau mengatakan ini yang cerita, demi Allah, setelah Nabi mengangkat tangannya, tidak ada dosa yang paling aku benci melebihi zina. Ya, berkah sentuhan tangan. Kalau sakit zohir sembuh, ya apalagi sakit batin jelas. Sentuh, tak. Masya Allah, telapak tangan yang berkah. Dulu ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Beliau ini seorang pemanah hebat. Beliau termasuk yang diberi busur oleh Nabi. Nabi itu busurnya patah patah siahnya. Kemudian disimpan oleh Qatadah bin Nu'man. Dan itu busur itu disimpan terus karena keringat telapak tangannya Nabi itu masih nempel di pegangannya itu, gripnya, dan terus harum sampai zaman Bani Umayyah itu. Disimpan terus. Nah, ceritanya Qatadah bin Nu'man ini busurnya patah. Maka karena di perang Uhud tidak bisa menjaga Nabi, maka ini Qatadah ini berdiri di depan Nabi. Saya nggak bisa membela beliau, busur saya patah. Maka pengorbanannya itu, kalau ada anak panah datang, dia hadang dengan wajahnya supaya nggak kena wajah Nabi. Jadi berdiri depan Nabi. Tiba-tiba ada satu anak panah pas masuk ke mata. Itu bola mata itu jatuh ke wajinah. Wajinah itu tulang pipi, gelayut begitu. Maka ditahan begini. Sahabat-sahabat mengatakan, potong aja, mengganggu. Sebagian yang lain bilang, jangan, kita bawa ke depan Nabi aja dulu. Jadi bawa. Sampai di depan Nabi, beliau nangis. Beliau mengatakan, ya Allah, wajah dia telah melindungi wajah Nabimu. Kemudian Nabi pegang itu biji matanya tadi, terus dimasukkan, kemudian diusap, sembuh. Seketika seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bahkan dalam riwayat lain, dia tanya, tadi yang keluar sebelah kiri atau kanan? Lupa. Kayak nggak terjadi apa-apa. Telapak tangan apa ini? Tangan Nabi yang mulia, Masya Allah. Tangan yang membawa risalah, yang membawa tugas sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semesta. Jadi apapun yang beliau sentuh akan jadi kebaikan. Maka kita itu, makanya saya kalau ada orang soleh, saya pingin sekali kalau dipegang dadanya. Begitu juga pernah terjadi untuk wa atlaqat ariban min ribqatil lamami, sama juga begitu. Ada ibu-ibu bawa anaknya gila. Ya Rasulullah, anak saya ini gila. Langsung dipegang dadanya oleh Nabi, muntah, mengeluarkan satu perkara itu bergerak begitu. Kayak apa namanya? Kayak gumpalan gitu, terus bergerak hidup. Setelah itu sadar. Ada sahabat itu punya apa tuh? Punya daging tumbuh di telapak tangannya, sehingga kalau megang pedangnya itu, megang busur terganggu. Diusap oleh Nabi, hilang udah. Gitu. Jadi ini kejadian yang begitu banyak, maka beliau mulai dengan kam abraat, berapa banyak menjadi sembuh wasiban penyakit
Wasib itu maknanya itu daim, penyakit kekal, maksudnya penyakit permanen. Belamsi dengan sentuhan rohatuhu tangannya sembuh semua. Masya Allah. Bangga ya punya Nabi Rasulullah SAW.